Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana, NPM 19751027 dari kelas Agribisnis 5A. Sekarang saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni. Baiklah, langsung saja saya mulai. Ada 3 pokok bahasan di tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya ini. Yang pertama, barang publik, kemudian eksternalitas dan hak kepemilikan. Yang pertama, barang publik. Definisinya, barang publik adalah barang yang dikonsumsi individu tetapi tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Barang publik tidak dikecualikan siapa saja yang bisa memakai atau mengkonsumsinya dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengkonsumsinya. Mangku Subroto dalam Maulida 2017. Barang publik adalah sebagai barang yang jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Sifat barang publik ada 2, yaitu yang pertama non-rivalry dan non-excludable. Yang pertama non-rivalry, tidak ada ketersaingan, non-divisible atau tidak akan habis. Contohnya lampu jalan dan jalan tol. Yang kedua non-excludable, tidak ada larangan. Contohnya pertahanan dan keamanan nasional, jaringan televisi dan radio. Untuk contoh tidak ada larangannya, misalnya kita saat menonton TV, kita tidak bisa melarang orang lain untuk menonton TV juga, dan untuk saluran radio kita tidak bisa menghalangi orang lain untuk mendengarkan saluran radio tersebut. Jadi bisa bebas. Yang kedua, eksternalitas. Definisinya, menurut Rosen 1998, eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi di luar mekanisme pasar atau non-market mechanism. Tidak seperti pengaruh yang ditransmisikan melalui mekanisme harga pasar, eksternalitas dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi yang lain, namun pengaruhnya tidak terefleksikan pada transaksi di pasar. Eksternalitas dalam kenyataannya memiliki 2 macam bentuk, yakni yang pertama eksternalitas negatif dan yang kedua eksternalitas positif. Eksternalitas negatif atau biaya eksternal adalah biaya terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual pada suatu macam barang yang tidak direfleksikan dalam harga pasar. Yang kedua, eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak terefleksikan dalam harga. Contoh eksternalitas. Contoh eksternalitas positif yaitu pembangunan infrastruktur. Yang kedua, riset dan pengembangan. Kemudian contoh eksternalitas negatif. Ada polusi air. Polusi air ini dapat berupa polusi air yang disebabkan oleh limbah dari suatu pabrik, misalnya cat warna dari perusahaan tekstil yang mencemari air sungai misalnya di lingkungan masyarakat. Dengan adanya cat tersebut mempengaruhi kualitas air dan juga dapat mengganggu ekosistem hewani yang ada di sungai tersebut, seperti contohnya ikan, kepiting, dan lainnya. Yang B, kerusakan kontur tanah bekas pertambangan. Kerusakan ini terjadi akibat pertambangan yang ilegal. Hasil dari pertambangan tersebut lubang tersebut tidak ditutup kembali, sehingga menyebabkan kontur tanah tersebut tidak beraturan. Solusi untuk eksternalitas ada pajak, peraturan, dan subsidi. Pajak yaitu bisa menerapkan pajak untuk contohnya diterapkan kepada perusahaan yang menghasilkan limbah dari hasil produksi mereka. Jadi dengan adanya pajak tersebut mereka bisa meminimalisir dari
limbah yang dihasilkan. Kemudian di peraturan ini diatur oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengatur agar eksternalitas negatif ini bisa lebih diminimalisir. Yang ketiga, subsidi. Dengan adanya subsidi, pemerintah bisa memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya tujuannya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu hak kepemilikan. Definisinya, hak kepemilikan adalah klaim yang sah, secure claim, terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Hak kepemilikan ada 3, yaitu terdiri dari state property, yaitu klaim kepemilikan yang berada di tangan pemerintah. Yang kedua, private property, klaim kepemilikan yang berada pada individu atau kelompok usaha. Yang ketiga, common property, yaitu individu atau kelompok yang memiliki klaim atas sumber daya yang diolah bersama. Di yang common property ini ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat atau suatu perusahaan. Contoh dari hak kepemilikan yaitu hak kepemilikan rumah tempat tinggal. Ini adalah contoh hak kepemilikan individu. Yang kedua, hak kepemilikan saham di suatu perusahaan. Ini bisa individu ataupun suatu kelompok. Yang ketiga, hak kepemilikan lahan kebun dan sawah. Ini adalah kepemilikan bersama, yaitu dimiliki oleh rakyat tapi juga dikelola oleh pemerintah. Yang keempat, hak bayar pajak motor. Ini adalah hak kepemilikan per individu ataupun suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.